Lebih baik tidak perlu pakai istilah seperti itu, tidak perlu pakai istilah Islami, ya seperti bobo komar gitu kan, itu dulang marut, hihit marut, contoh begitulah. Tapi bener, jujur. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Larangan menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas ini bagi laki-laki juga termasuk jam tangan dan kacamata. Laki-laki nggak boleh pakai jam tangan yang terbuat dari emas, karena laki-laki sudah emas. Mas, mana mas? Kan gitu. Laki-laki jangan menggunakan jam dari emas. Lalu apakah buat istri? Buat saya aja. Nah kan laki-laki nggak saya pakai, mau saya jual aja buat majelis. Gitu. Kacamata jangan yang terbuat dari emas. Kalau warna saja, warna emas tapi bukan emas, bahannya stainless ataupun menggunakan titanium, cuma warnanya dikasih warna lapisan krumnya krum warna emas, itu bukan emas, celupan saja krum, ya boleh-boleh saja warna mah, asal jangan emas asli. Makanya aneh, banyak orang Indonesia gandrung sekali ya, begitu mahabbah kepada kerajaan-kerajaan di Arab, seolah-olah paling sempurna mengamalkan syariatul Islam. Padahal keluarga kerajaan di Arab banyak yang begitu bermewah-mewahan, mobilnya pakai emas, lapis emas beneran, emas murni, sampai peleknya juga pakai emas batangan. Ada, sok bisa dicari gambarnya, videonya, dan itu nyata. Keluarga kerajaan Arab, pembesar-pembesar di sana itu banyak sekali yang punya mobil yang dilapisi emas. Tapi orang Indonesia begitu gandrung kepada mereka, seolah-olah mereka itu pengamal syariat, penjaga syariah begitu. Ya, begitu gandrung, begitu mahabbah, penjaga syariah, bikin klub halal resmi di Saudi, bikin klub-klub halal selain di Makkah dan Madinah, selain di tanah haram. Apa itu klub halal? Apakah tidak ada mirasnya? Apakah tidak ada minuman beralkohol? Ada kandungan alkohol tapi maksimal 15%. Apa jadi halal? Ya haram tetap. Kemudian apakah tidak ada lawan jenis yang menggunakan pakaian terbuka aurat? Ya banyak. Pada saat pembukaan klub-klub halal itu, putra mahkota kerajaan Saudi dikerubungin oleh wanita-wanita seksi. Ya. Artinya apakah ini menjadi halal hanya karena labeling halal? Seperti sekarang label syar'i, sampai ada perumahan syar'i seolah-olah ya, perumahan Islami. Mohon maaf, bukan kita justru menjelekan saudara-saudara muslim dengan produk-produk Islami, bukan, tapi sayang banyak orang yang justru mencatut nama syariah, mencatut nama Islami, tapi tujuannya untuk menipu. Itu banyak, justru ini malah merusak. Termasuk juga membuat minimarket, retail. Tadinya mungkin awalnya bagus, tapi ternyata ada tujuan-tujuan lain. Pada pelaksanaannya ternyata banyak penipuan. Yang tadinya digadang-gadang sebagai akar kebangkitan ekonomi Islam. Ya kita bagus-bagus aja, setuju-setuju saja kalau memang tujuannya baik, benar pengelolaannya. Tapi nyatanya banyak orang yang justru membalut kebatilan dengan dalil agama atas nama syariah, tapi ujung-ujungnya nipu. Ya terbukti sekarang banyak orang yang melaporkan penipuan-penipuan itu ya. Minimarket berlabel syariah, justru itu malah mencoreng nama baik Islam. Lebih baik tidak perlu pakai istilah seperti itu, tidak perlu pakai istilah Islami ya, seperti bobo komar gitu kan, itu dulang marut, hihit marut, contoh begitulah. Tapi bener, jujur, bagi hasilnya bener, investasinya bener. Jangan jadi investasi yang kalang kabut, bikin properti perumahan atas nama Islami, tapi ujung-ujungnya duit dulu diterima, tanah gak ada. Nah ini banyak kan yang seperti itu. Nah, mendingan kayak ya saung village gitu kan, atau naon bukan nama kebun kangkung village, contoh seperti itu. Tapi bener, nah ini gitu mendingan kayaknya kebun sampe residence. Nah tapi bener, bagus, jujur, mendingan gitu. Tibatan al-hikmah residen, tapi
banyak orang ketipu. Presiden syariah, oh gitu. Ya, ujung-ujungnya orang-orang pada tertipu. Nah, sudah mendingan bahasa-bahasa yang lain, tapi benar, bahasa itu mah cuma labeling, apa saja boleh. Mau tetap menggunakan labeling Islami ya mangga, silahkan, bagus, tapi caranya yang benar, jujur, amanah. Jangan sampai kita menjadi orang yang apes. Jangan pikir ketika kita menipu orang kita akan aman di saat itu. Suatu saat Allah pasti akan membalasnya, dan bisa lebih sulit dibandingkan orang yang kita persulit. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu memberikan kemudahan untuk kemaslahatan orang lain, kemaslahatan umat. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan terus memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu juga selalu tolong menolong dengan sama dalam hal yang benar, dalam hal yang baik. Teruslah kita menjadi orang yang baik.